Oke, baik. Jadi hari ini Bapak ulangi lagi ya, kalian akan melaksanakan ulangan harian atau penilaian harian yang kalau kalian kerjakan, kalau kalian rekam, record untuk baca puisinya, itu Bapak pastikan nilainya di atas KKM. Ya, itu Bapak pastikan nilainya di atas KKM. Tapi kalau Bapak tidak melihat video kalian, tidak melihat misalkan Muhammad Rafi untuk membaca puisi, ternyata tidak ada videonya, secara otomatis Bapak tidak bisa menginput nilai. Maka nilai ulangan PH2 di semester genap Ananda Rafi tidak ada nilainya. Dan kalian tahu nilai ulangan harian sangat besar bobotnya dan sangat mempengaruhi untuk nilai-nilai kalian ke depannya. Ya. Jadi mohon dimanfaatkan semaksimal mungkin ulangan harian kali ini. Bagi mungkin yang sering remedial bahasa Indonesia, ini kesempatan kalian untuk membuktikan hari ini kalian tidak remed dengan membuat rekaman membaca puisi. Puisi yang kalian baca boleh puisi kalian sendiri yang kemarin kalian buat di antologi puisi, ataupun puisi sastrawan atau penulis terkenal. Atau mungkin boleh juga puisi teman-teman kalian. Jika memang dirasa kalian tidak pede membacakan puisi punya kalian, ya kalian bisa membacakan puisi punya teman kalian atau punya penulis yang terkenal. Tapi Bapak anjurkan untuk membacakan puisi punya kalian sendiri. Kenapa? Karena kalian yang paham betul tentang puisi tersebut, kalianlah yang mempunyai vokalnya, penekanannya di mana. Itu mungkin kalian yang sudah paham bagaimana nanti ketika membacakan puisi yang kalian buat. Gitu ya. Jadi Bapak anjurkan puisinya itu puisi sendiri, artinya puisi yang kalian buat. Tapi kalau tidak mampu sehingga menjadi beban, ya udah, nggak apa-apa puisi yang lain juga. Yang penting tetap intinya membaca puisi. Kemudian ketika nanti selesai merecord, kemudian mungkin nanti ada sebuah editing, ya. Misalkan ada sebuah editing, silahkan kalian edit menggunakan aplikasi apapun itu, ya, menggunakan aplikasi apapun itu, yang kemudian bisa kalian berikan sentuhan-sentuhan manis berupa instrumen musik, kemudian mungkin ada sudut kamera 2 atau 3 kamera, misalkan dari sini, dari kiri kanan gitu ya, atau dari depan, silakan kalau memungkinkan. Jadi nanti akan Bapak berikan contohnya deh, yang punya kakak kelas kalian, ya. Kemudian membaca puisinya tidak kaku, artinya membaca puisi seperti dahulu. Ya, aku adalah binatang jalang. Gitu aja terus nadanya sampai terakhir. Ya, jadi coba kalian sendiri yang membaca puisi, yang membuat puisi, kalian pun pasti tahu di mana letak kalian harus menekan, di mana letak kalian harus memperlambat alunan baca puisi atau memperhalus suara kalian, memperkecil suara kalian dan sebagainya. Teknisnya kalian sendiri yang skillnya tahu tentang puisi tersebut. Karena kalianlah pembuat rasa, pembuat nada pada puisi yang kalian buat. Kemudian instrumen musik itu tidak perlu terlalu keras dari pembacaan puisi kalian. Ya, jangan sampai instrumen musik itu terlalu keras dibanding puisi kalian. Jadi usahakan instrumen musiknya itu ya suaranya di bawah lebih kecil daripada puisi kalian atau kalian membaca puisi gitu. Ya. Jadi jangan sampai si instrumen musik lebih keras suaranya. Kemudian setelah selesai proses editing,
selesai proses memberikan instrumen musik dan sebagainya gitu ya, kalau bisa memberikan instrumen musik, berikan, biar lebih biar lebih estetis gitulah, biar lebih gimana ya, kalau baca puisi diiringi instrumen musik enak itu ya, tapi musiknya sesuai dan sifatnya instrumen ya. Nah, kemudian setelah editing, kalau sudah selesai editing, tolong usahakan untuk di-upload di Instagram. Dan Instagramnya Instagram pribadi, tidak Instagram grup. Karena apa? Kemarin yang hikayat, ada banyak sekali yang tidak mengumpulkan video hikayat, menjelaskan kembali hikayat. Ya, tapi ada banyak sih yang mengumpulkan juga. Tapi yaitu tanggung jawabnya kurang. Ya, jadi akhirnya mereka lebih kepada di drive untuk mengumpulkannya. Tapi kali ini Bapak tidak menerima drive, Bapak tidak menerima link drive apapun, Bapak hanya menerima colekan dari Instagram, notifikasi dari Instagram. Ya, jadi artinya ketika kalian mengunggah ke Instagram, tolong di tag ke Bapak, entah di dalam videonya, entah di dalam captionnya, atau dalam apapun itu ya lah. Yang penting tag ke Instagram Bapak. Instagram Bapak mungkin udah tahu ya, Robi.Mardiana25, hurufnya kecil semua. Dan kemudian setelah itu baru Bapak berikan nilai. Ya. Nilai kalian, kalian bisa mengetahui puisi kalian sudah dinilai atau belum. Nanti akan Bapak berikan like dan komen. Ya, jadi akan Bapak berikan like dan komentar, itu artinya sudah dinilai dan sudah terekam nilainya di insya Allah di aplikasi penilaian MAN-IC. Ya, jadi tidak ada remedial untuk ulangan harian kali ini. Ya, tolong manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, tolong kerjasamanya. Nah, karena kalian sudah bekerja sama dengan baik, artinya sudah mampu menyelesaikan antologi puisi dengan sangat baik, maka Bapak pun akan bekerja sama dengan baik, akan memberikan kelonggaran di materi ini, gitu ya. Nah, kelonggarannya adalah ulangan hariannya, nilai ulangan hariannya diambil dari bagaimana kalian membaca puisi. Gitu. Insya Allah tidak ada remedial. Dan kriteria penilaian pembacaan puisinya Bapak akan share di grup ya, di grup WhatsApp. Kriteria pembacaan puisinya setelah kita bertemu di Zoom meeting ini, Bapak akan share di grup WhatsApp ya. Gitu. Tapi mungkin sebelum kita atau sebelum kalian nanti beranjak membacakan puisi, ada pertanyaan nggak sebelumnya? Bapak mau tanya. Nah, silakan Fuzia. Kan kata Bapak puisinya tuh boleh puisi dari pujangga terkenal gitu kan Pak. Nah, kalau misalkan pakai puisi yang bertemakan romantis atau kayak gitu boleh nggak? Soalnya kalau menurut saya puisi-puisi yang bertemakan cinta dan kayak gitu tuh lebih enak dibaca, soalnya lebih ngena gitu Pak. Boleh, boleh. Jawabannya boleh. Puisi tentang apapun boleh. Ya, tentang cinta, romantis dan sebagainya boleh. Tapi kalau tentang politik dan sebagainya yang sifatnya politik lah, jangan. Ya, jangan singgung politik apapun di dalam kelas kita. Nanti aja kalian ada waktunya gitu. Kalau cinta, romantis dan sebagainya boleh, karena memang penghayatannya mungkin akan lebih terasa. Tapi tema apapun bisa dibuat nada dan rasa yang sangat menghayati. Tapi mungkin tema cinta bisa dibuat lebih mudah untuk dihayati. Gitu ya. Oke Pak. Kalau misalkan deadline-nya kira-kira kapan Pak? Nah, deadline-nya hari ini. Ya. Deadline-nya hari ini. Bapak pastikan nilai 80 ke atas
akan diraih oleh orang-orang yang mengumpulkan tugas atau menyolek Bapak di Instagram pada pukul 10.30. Ya. Sudah Bapak pastikan, Bapak ulangnya lagi ya, maksimal hari ini, dan yang mengumpulkan tugas 10.00 atau sampai 10.30, Bapak pastikan 80 sampai 85 ke atas itu sudah dia kantongi. Maksudnya jam 10 malam kan ya Pak? 10 pagi. Jam 10 AM. Maksudnya Pak, biar ada diedit dirapi-rapi dulu dikit gitu Pak. Kalau misalkan jam 10 banget, mepet Pak, cuma 2 jam lagi. Hari ini ada pelajaran apa aja? Ada komputer sama bahasa Inggris Pak, jadi agak longgar kalau misalkan mau dikerjain setelah bahasa Indonesia. Insya Allah paling lama tuh kalau misalkan malam tuh udah banyak gitu Pak yang ngumpul, karena ya agak longgar juga hari ini. Oke, sebuah negosiasi yang lumayan. Oke, kalau gitu, karena ada negosiasi, Bapak juga akan mempertimbangkan. Jadi untuk pengumpulannya maksimal tetap hari ini 23.59, ya 23 lebih 59 menit, artinya sebelum jam 12 malam. Itu maksimal, tapi yang mengumpulkan di bawah jam 10 malam, nah, yang mengumpulkannya di bawah jam 10 malam, Bapak pastikan nilainya 80 sampai 85 ke atas sudah dapat dikantongi oleh kawan-kawan semua. Ya. Begitu oke? Tapi usahakan di jam 7.45 atau jam nanti setelah pertemuan Zoom ini selesai sampai jam 10 nanti gitu ya. Itu sambil ngulik juga, sambil kalian baca puisinya, gimana nanti latihannya, gimana nanti proses perekamannya. Itu tolong digunakan sebaik-baiknya, karena sebetulnya Bapak ingin memberikan tugas ulangan harian ini cukup pada pukul 10 saja. 10 pagi ya, bukan 10 malam. Tapi karena ada negosiasi dari Fauzia dan juga mungkin perwakilan dari kawan-kawan menyuarakan suara hati kawan-kawan gitu ya, agar hari ini maksimal jam 10 malam. Akhirnya oke, Bapak turuti kemauannya sampai jam 10 malam. Nah, bagi yang mengumpulkannya di bawah jam 10 malam, otomatis nilainya 80 atau 85 ke atas sudah dapat dikantongi oleh kalian. Tapi kalau mengumpulkannya di atas jam 10 malam, ya berarti Bapak harus pertimbangkan lagi. Gitu kawan-kawan ya. Kemudian untuk ulangan puisi, itu termasuk dengan negosiasi. Tapi untuk negosiasi, kalian cukup mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket kalian. Hanya 10 ya. Jadi itu saja. Kemudian nanti juga sifatnya akan kita bahas bersama. Akan kita jadikan sebagai bahan latihan kalian untuk nanti PAT kalian. Ya. Oke, segitu mungkin ya. Sudah paham? Atau mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Jika tidak ada pertanyaan, Hanif, ada Hanif Ridwan? Hanif? Ini ada nih Zoom-nya. Halo Hanif. Hanif Ridwan. Gimana nih? Atau mungkin panitia puisi yang lain ada di sini? Halo? Wah, sepertinya malu-malu mungkin ya. Hanif, halo Hanif Ridwan. Wah, nih Hanif nih. Ya, mudah-mudahan lagi ke belakang sebentar kali ya. Oke. Jadi itu ya, sudah paham semuanya apa yang harus dikerjakan hari ini, apa yang harus dibuat oleh kalian hari ini, ya. Ulangan harian berupa bentuknya praktik
dan kalian harus dapat membuat proses pembacaan puisi kalian lebih estetis gitu ya. Jadi usahakan kameranya juga jangan goyang-goyang gitu ya. Kemudian kalau mau membuat agar terlihat dari sudut kanan kiri gitu ya, bisa kalian akalin gitu ya, tapi ingat, tidak dipotong-potong. Kalian boleh melakukan proses editing, tapi tidak untuk dipotong-potong. Jadi jangan sampai ketika membaca satu bait puisi, kemudian di tag gitu ya, artinya nanti ada retag lagi ketika bait kedua. Tidak seperti itu nak, ya, tidak seperti itu kawan-kawan. Tapi utuh membaca satu puisi, hanya mungkin nanti ada pengambilan gambar kamera dari sudut kanan, sudut kiri, atau dari depan gitu ya. Jadi ketika ada 3 kamera yang menyoroti kalian, kemudian nanti penggabungan proses videonya seperti apa, itu terserah kalian, pengeditannya seperti apa. Bayang nggak? Jadi ketika baca puisi kalian hadap ke depan, tapi ternyata yang disorot adalah dari kalian. Itu terlihat lebih indah gitu ya. Nanti mungkin akan berganti lagi, terlihat dari sudut kanan, terlihat dari depan gitu ya, namun tetap suaranya sama, satu, utuh membaca puisinya, tidak pemenggalan ketika pindah ke bait selanjutnya ya. Jadi baca puisi bukan kayak action atau syuting film ya. Jadi usahakan jangan sampai ada dipotong, jangan sampai ada di retake gitu ya, take 2 kali, take 3 kali, take 4 kali, kemudian digabungkan videonya. Nggak kayak gitu. Tapi cukup sekali take saja ya, membaca puisi keseluruhan, setelah itu baru proses pengeditan. Boleh juga diberikan semacam subtitle itu ya, boleh juga diberikan subtitle gitu ketika kalian membaca puisi, diikuti oleh lirik puisinya. Nah, subtitle puisinya itu ya lirik puisi kalian gitu. Itu akan membuat lebih menarik sih. Artinya mungkin nanti suara kalian kurang bagus karena kameranya atau karena alatnya ini kurang memadai misalkan. Kan itu bisa dibantu oleh subtitle kalian, oleh lirik puisi kalian yang kalian cantumkan di bawah itu. Misalkan gitu ya. Atau mungkin karena kami jaraknya jauh gitu ya, agar terlihat seluruh gimmick muka dan seluruh badannya, ingin terlihat lebih explore dalam membacakan puisinya, kemudian nanti yang ada suaranya bukan suara jelek sih, kurang terdengar gitu. Jadi kalau misalkan kamera jauh kan, kamera HP misalkan, kemudian kita jauh jaraknya dengan HP tersebut, nanti kan itu suaranya itu kecil, jadi kurang terdengar. Nah, itu nanti mungkin di aplikasi editnya ada pengaturan membesarkan suara dan sebagainya. Silakan coba tolong diatur ya. Atau mungkin kawan-kawan sebagian ada yang punya kamera SLR atau apa itu ya, boleh digunakan untuk merekam puisi kalian ya. Yang terbaik pasti akan selalu dikenang, yang terbaik pasti akan selalu menjadikan contoh untuk kawan-kawan atau untuk adik-adiknya ya. Nanti akan Bapak kirimkan contoh dari kakak kelas kalian. 1 ya, Fawaz Farhan Farabi. Ya. Oke, ada pertanyaan dari kawan kita, Pak, apakah boleh sambil membaca teks? Boleh, kawan. Ya. Jadi kalian membaca puisi sambil membaca teks boleh. Membaca puisi, bukan menghafal puisi, bukan presentasi puisi, tapi membaca puisi. Boleh kalian baca teksnya, baca puisinya. Ya, kalau mungkin kalian hafal, ya oke, lebih kayak terlihat lebih ekspresif gitu kalau hafal gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak hafal, kalian tidak bisa berbicara tanpa puisi, itu tidak sama sekali mengurangi kalian untuk mengeksplor. Ya, jadi jangan sampai berpikiran bahwa baca puisi itu harus selalu dihafal, tidak. Tapi baca puisi ya boleh, orang baca puisi pakai teks atau pakai puisi kalian boleh ya. Dan itu tidak sama sekali mengurangi estetis kalian, nilai kalian, bahkan tidak mengurangi sedikit pun kalian untuk mengeksplor gimmick, untuk mengeksplor tubuh kalian, untuk
ikut terbawa dalam melantunkan puisi kalian. Ya, jadi jawabannya boleh. Oke, ada lagi. Pak, apa boleh lirik puisinya di captionnya? Ya boleh, boleh ya. Lirik puisinya di captionnya boleh, boleh. Tapi kalau kalian ingin ketika proses membaca puisinya itu terdengar jelas, kemudian bisa pembaca atau penonton itu mengikuti dengan puisi kalian, ya lebih baik subtitlenya itu ditaruh di video kalian dan sesuai dengan jeda ketika kalian membacanya itu, ketika kalian membaca puisinya gitu ya. Jadi untuk di caption ya boleh dibawa juga, dicantumkan juga gitu. Kemudian Pak, maaf saya ingin bertanya, apakah video puisinya boleh dipost di second akun Pak, tetapi tetap akun pribadi? Boleh, ya. Silakan unggah di akun kalian yang kedua, atau mungkin punya 2 akun, 3 akun. Aduh, banyak banget akunnya ya. Sekarang tuh orang ada yang kayak gitu tuh. 2 akun, 3 akun gitu ya. Padahal 1 akun kan cukup. 1 akun lagi buat apa sih? Gitu. Tapi ya monggo, yang penting Bapak dicolek. Artinya Bapak di tag ya. Yang penting Bapak tercolek ada di Instagram. Kalau video kalian belum di like dan belum di komen, artinya berarti puisi kalian belum dinilai. Gitu ya. Artinya puisi kalian belum dinilai. Tapi kalau sudah di like dan di komen, sudah aman. Dan berikan hashtag tugas bahasa Indonesia atau apalah itu ya. Kalian juga bisa memberikan keterangan di awalnya, tapi jangan untuk memenuhi nilai. Ya, jangan untuk memenuhi nilai. Ingat, tugas itu sebagai rasa tanggung jawab. Nilai itu bonusnya. Sama seperti hal kita naik gunung. Jangan mengharapkan puncaknya. Tapi nikmatilah perjalanannya, nikmatilah rasa lelahnya. Puncak itu hanya bonusnya. Gitu ya. Oke, kawan-kawan. Sampai di sini. Ada lagi nggak pertanyaannya? Bapak ingatkan lagi ya, untuk terakhir kalinya pada kawan-kawan MIPA 1, 2, 3, 1 orang dari MIPA 1, 12 orang, 10 orang dari MIPA 2, dan 7 orang dari MIPA 3 yang belum mengumpulkan tugas teks negosiasinya agar segera mengupload ke link drive yang sudah Bapak sediakan pada pertemuan lalu. Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa diproses dari sekarang ya. Bisa latihan, bisa memberikan penekanan di mana, bisa menganalisis puisinya di mana harus rendah tingginya, intonasinya, vokal, dan sebagainya. Silakan usahakan dari sekarang bisa diproses. Baik, untuk itu pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Mohon kiranya bisa dicermati, diperhatikan, dan jangan sampai disepelekan. Oke? Tidak ada pertanyaan lagi? Bapak tutup ya. Tapi sebelum kita akhiri, tolong dibuka kameranya semuanya kawan-kawan ya. Kita screen sekali dulu. Terutama yang ada di halaman pertama nih. Banyak sekali. Ya, tolong nyalakan dulu kameranya sebentar kawan. Kita print screen dulu sebentar. Noval, Mujahid, pakai background Bapak ya teman-teman. Oh iya. Ya kalau masih ada ya. Ya, Bapak lupa hari ini nggak bikin background. Yuk, dibuka kawan-kawan ya. Kenapa tutup lagi? Buka dulu kameranya kawan. Oh ya, sebelum kita print screen, tolong kamera tetap nyala ya. Sebelum kita print screen,
ketika nanti sudah mengumpulkan puisi atau sudah menguploadnya di Instagram dan sudah